Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 IKM 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gizi dan juga Makanan Menurut Islam. Next. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nira Febriana dengan NIM akhir 004, ada saya Stizara Nalaturahma dengan NIM akhir 006, ada Zakiratus Solihah dengan NIM akhir 013, ada Muhammad Bagus Satrio dengan NIM akhir 064, ada Kayla Putih Satriani dengan NIM akhir 067, ada Fahmi Helmi dengan NIM akhir 071, ada Hima Aulia dengan NIM akhir 126, dan juga ada Muhammad Abin Oktorio dengan NIM terakhir 203. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari bab ini. Nah, makanan dan gizi itu berperan penting bagi kehidupan manusia sebagai sumber energi, kesehatan, dan kekuatan. Tubuh memerlukan asupan seimbang agar tumbuh optimal, terhindar dari penyakit, serta mampu beraktivitas. Dalam Islam, makanan itu tidak hanya bernilai biologis, tapi juga merupakan nikmat Allah yang wajib disyukuri. Nah, menjaga kualitas gizi berarti melaksanakan amanah untuk memelihara tubuh sebagai ciptaan Allah. Nah, pemenuhan gizi yang tepat menjadi bagian dari ibadah dengan mengikuti prinsip halalan thayyiban. Nah, Islam sebagai agama yang syamil dan kamil mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk konsumsi makanan. Al-Quran dan hadis menekankan apa yang halal, haram, serta etika makan, seperti tidak berlebihan dan memilih makanan yang bermanfaat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani sekaligus keberkahan hidup. Namun, arus globalisasi dan tren kuliner modern membuat pola konsumsi umat Muslim sering bergeser dari prinsip halal thayyiban. Perubahan perilaku setelah pandemi, maraknya makanan cepat saji, serta pola hidup konsumtif memicu masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Nah, hal itu menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam dan praktik konsumsi masa kini. Karena itu, penting bagi Islam meninjau kembali prinsip gizi sesuai ajaran Islam. Pemahaman halalan thayyiban membantu memilih makanan sehat sekaligus memberi ketenangan batin karena sesuai perintah Allah. Nah, kajian gizi dalam perspektif Islam relevan untuk membangun kesadaran umat dalam menjalani pola makan sehat yang seimbang antara jasmani dan rohani. Next. Nah, kita juga ada rumusan masalah yaitu bagaimana pentingnya makanan dan gizi bagi kehidupan manusia sebagai bentuk nikmat dari Allah. Terus ada bagaimana pandangan Islam mengenai makanan dan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa makna dan penerapan prinsip halal thayyiban dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan gizi. Dan mengapa penting meninjau kembali prinsip makanan dan gizi berdasarkan ajaran Islam di era modern saat ini. Nah, tujuannya adalah menjelaskan pentingnya makanan dan gizi sebagai karunia Allah yang harus dijaga dan disyukuri, mengetahui pandangan Islam tentang makanan dan gizi dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep halalan thayyiban sebagai pedoman konsumsi dalam Islam, dan meningkatkan kesadaran umat Islam agar mampu menerapkan prinsip gizi dan makanan yang seimbang, sehat, serta sesuai dengan ajaran Islam. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari gizi dan juga makanan menurut pandangan Islam. Nah, dalam Islam sendiri itu telah menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, di mana makanan yang sehat termasuk juga makanan yang halal dan bergizi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, dalam Islam, gizi itu berasal dari bahasa Arab yaitu giza, yang berarti makanan. Sedangkan ilmu gizi memiliki arti yaitu untuk membantu manusia dalam mengatur konsumsi sesuai dengan kebutuhan dan juga syariat. Di dalam Al-Quran juga telah ditekankan mengenai keseimbangan dalam mengkonsumsi makanan. Yang dimaksud keseimbangan di sini merupakan tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, makanan dalam Islam itu berasal dari kata ta'am, yang artinya yaitu mencakup segala sesuatu yang dapat dimakan dan juga bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Nah, yang dimaksud dengan makanan halal atau thayyibah yaitu yang pertama adalah
Kata halal atau halalan itu memiliki arti halal. Pengertian dari halal sendiri merupakan membolehkan sesuatu, di mana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu bahwa penjelasan mengenai pembatalan keharaman beberapa makanan yang telah mereka haramkan atas diri mereka sendiri dan menghalalkan makanan yang sebenarnya telah diharamkan oleh Allah. Maka dari itu, Departemen Agama Republik Indonesia telah menafsirkan bahwa kata halalan yang diberi kata sifat toyiban oleh Allah berarti makanan yang benar telah dihalalkan oleh Allah, yaitu merupakan manfaat yang memberi manfaat yaitu merupakan makanan yang memberi manfaat bagi tubuh dan tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kedaluarsa, dan juga tidak bertentangan dengan perintah Allah. Sedangkan thayyib sendiri berarti baik, bersih, bergizi, menyehatkan, dan juga tidak membahayakan. Oleh karena itu, prinsip halalan thayyibah berarti mencakup konsumsi makanan yang sesuai dengan aspek syariat Islam, kesehatan, moral, memberi manfaat bagi jasmani dan juga rohani. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah prinsip konsumsi dalam Islam. Dalam ajaran Islam, kegiatan konsumsi tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah. Seorang muslim dalam mengonsumsi sesuatu harus memperhatikan nilai kemaslahatannya. Salah satu prinsip terpenting dalam konsumsi adalah larangan untuk bersikap berlebihan, yang dalam Islam disebut israf dan tabzir. Kata israf berarti menggunakan sesuatu secara berlebih-lebihan atau melampaui batas kebutuhan. Sedangkan tabzir berarti menyia-nyiakan sesuatu yang masih bermanfaat. Kedua sikap ini sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam memperbolehkan makan dan minum, tetapi dalam batas kewajaran. Artinya, segala sesuatu yang berlebihan akan membawa dampak buruk dan menghilangkan keberkahan hidup. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, Allah juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari ayat ini kita dapat dipahami bahwa pemborosan bukan hanya perbuatan tidak bijak, tetapi juga mencerminkan sifat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Beliau menuntun agar perut diisi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, sebagai cara menjaga kesehatan dan menghindari kemalasan dalam beribadah. Next. Oke, yang selanjutnya adalah etika makan. Islam bukan cuma mengatur apa yang boleh dimakan, tapi juga bagaimana cara makan dan dari mana makanan itu berasal. Prinsip utamanya adalah halalan toiban, yang artinya makanan itu harus halal dan baik. Halal dari segi hukum Islam dan baik dari segi kebersihan, gizi, dan serta manfaatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman yang artinya, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang halal lagi baik di bumi dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan." Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa makanan yang halal harus didapat dengan cara yang benar, bukan dari hal yang haram dan juga harus bermanfaat buat tubuh kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa adab makan, seperti membaca basmalah sebelum makan, menggunakan tangan kanan, makan tidak meniup makanan yang panas, tidak mencela makanan, dan juga berhenti sebelum kenyang. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan sebab makanan halal haram. Yang pertama ada halal zatnya. Maksudnya, bahan dasar dari makanan tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah dan berasal dari zat yang suci serta tidak najis. Contohnya, sayuran, buah-buahan, atau hewan seperti sapi dan ayam yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan Surat Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan bahwa seseorang muslim diperintahkan untuk memilih makanan yang tidak hanya halal, tapi juga baik bagi tubuh dan kesehatan. Lalu yang kedua ada halal cara memperoleh dan prosesnya.
Artinya, makanan tidak cukup hanya dilihat dari bahan dasarnya, tapi juga dari bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana proses pembuatannya. Contohnya, makanan dari hasil kerja yang halal, bukan dari penipuan, riba, atau korupsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang buruk. Sel- em, Selain itu, Islam juga mengajarkan agar kita tidak berlebihan dalam makan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Hal itu menunjukkan bahwa kehalalan juga mencakup etika dalam mengonsumsi. Proses produksi pun juga harus dilakukan secara bersih, higienis, dan sesuai prinsip syariah Islam. Next. Selanjutnya ada haram zatnya. Hal ini mencakup makanan yang memang diharamkan secara tegas oleh Al-Quran, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah menjelaskan secara rinci tentang larangan tersebut. Selain karena alasan agama, penelitian ilmiah modern juga membuktikan bahwa bahan-bahan seperti darah dan bangkai berisiko tinggi membawa penyakit dan racun berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi, larangan ini bukan hanya soal ibadah, tapi juga bentuk perlindungan Allah terhadap kesehatan manusia. Lalu yang kedua ada haram cara memperoleh dan prosesnya. Makanan yang asalnya halal bisa berubah menjadi haram kalau diperoleh dengan cara yang tidak benar, misalnya korupsi, mencuri, atau memasukkan produk. Rasulullah menjelaskan bahwa doa seseorang tidak akan dikabulkan jika makanan berasal dari hal yang haram. Dalam konteks modern, hal ini mencakup proses produksi yang tidak sesuai standar, misalnya tercampur bahan non-halal, menggunakan alkohol, atau memakai logo halal palsu. Karena itu, keberadaan sertifikasi halal dari lembaga resmi seperti MUI di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa produk benar-benar halal dan aman dikonsumsi. Next. Oke, kita next masuk ke ayat Al-Quran dan hadis. Nah, jadi di sini kita akan membahas landasan hukum terkait konsep gizi menurut Islam, lalu ada prinsip komunikasi, makanan halal dan toyib, serta etika makan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pertama saya akan membahas mengenai etika makan, ayat Al-Quran dan hadis yang terkait tadi tentang etika makannya itu yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya yang berbunyi kulu washrobu wala tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Nah, yang berarti makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi sudah jelaslah kita bisa menggarisbawahi kata al-israf yang dimana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi makanlah dan minumlah secukup-cukupnya. Jangan sampai kita kurang kenyang, jangan sampai kita kenyang banget. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Nah, lalu ada hadis riwayat nih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wahai anak kecil, sebutlah nama Allah atau bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat denganmu. Nah, di sini kita juga melihatlah bahwanya hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menjelaskan ambillah makanan dari tangan kananmu karena ya kanan itu sunnah lah. Kita harus apapun segala sesuatu itu harus biasakan dimulai dari tangan kanan dan makanlah dari yang dekat denganmu. Seperti contohnya kalau misalkan kita lagi ada acara ngaji-ngaji. Jadi ambillah dulu yang ada di dekatmu sebelum kita meminta yang jauh-jauh gitu. Nah, itu juga salah satu etika makan bersama-sama oleh masyarakat sekitar. Nah, lalu yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip konsumsi makanan halal dan toib. Nah, di sini ada dua juga nih tentang hadis-hadis dan ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu ada kaidah halal yang berbunyi al aslu fil asyai
al-ibaha, yang artinya asal segala sesuatu itu boleh. Apa sih al-aslu fil al-asyai al-ibaha ini? Nah, jadi sebenarnya sesuatu hal itu tuh boleh aja atau halal aja asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan. Oke, lanjut yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wama uhilla li ghairillah al-ayah, yang berarti diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, di sini kita sudah menjelaskan prinsip konsumsi makan halal dan toyib. Yang pertama ada halal. Tadi yang pertama yang berbunyi al aslu fil al asyai al ibaha, yang artinya segala sesuatu halal atau boleh asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, buat yang mengharamkan ini, nah di bawah terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yaitu tidak boleh memakan bangkai, tidak boleh memakan darah, tidak boleh memakan daging babi, dan tidak boleh memakan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Oke, next. Next. Nah, selanjutnya kita akan yang membahas yang ketiga, yaitu terkait konsep makanan bergizi dalam Islam. Nah, di sini terdapat ada dua nih Quran surat Al-Quran. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Quran tentang Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, yang berarti wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Lalu yang kedua terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang berarti maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya saja. Nah, di sini teman-teman bisa menggarisbawahi atau melihat poinnya lah, yaitu terdapat di halalan thayyiban, yang halal lagi yang baik. Nah, jadi kenapa di sini saya menyambungkan halalan thayyiban ke konsep makanan bergizi dalam Islam, dan kenapa kelompok kami memilih surat-surat tersebut, dikarenakan makanan bergizi itu adalah makanan yang halal atau makanan yang toib, yang baik, yang bisa dikonsumsi oleh semuanya. Jadi, asalkan makanan-makanan itu lagi baik, bersih, sehat untuk kesehatan tubuh, maka itu sudah menjadi makanan bergizi yang toib buat bisa kita masukkan ke dalam perut kita gitu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada relevansi atau hubungan penjelasan dari yang landasan-landasan hukum atau ayat dan dalil Al-Quran yang tadi saya sudah sebutkan gitu. Apakah relevan gitu? Nah, yang pertama yaitu Islam mengajarkan makan dengan menyebut nama Allah, menggunakan tangan kanan dan memilih makanan yang dekat sebagai adab makanan yang baik. Nah, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Kalau dalam acara lagi ngumpul-ngumpul pengajian, ambillah yang dekat terdahulu dan ambillah dengan tangan kanan maupun makan pas ke mulutnya itu pakai tangan kanan. Walaupun semisalkan nih contoh dari minum. Kalau misalkan tangan kanan kita penuh terus kita minum pakai tangan kiri. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi kalau misalkan emang tangan kanan kotor dan tidak bisa menyentuh gelas, itu pun kita tangan kanannya pun ditaruh di sini pun nggak apa-apa. Asalkan ada tangan kanan. Jadi walaupun kita nggak bisa pakai telapak, terus kita minum pakai tangan kiri, itu tuh tidak apa-apa. Asalkan tangan kanannya ada walaupun hanya menyentuh. Nah, itu ilmu dikit-dikit buat teman-teman. Lalu yang kedua, yaitu ada Al-Quran melarang berlebihan dalam makan dan minum karena Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Nah, israf itu emang ya entah tidak dalam makanan saja gitu. Israf juga tadi sudah disebutkan dalam entah makanan, dalam harta ataupun itu Allah tidak menyukai orang-orang berlebihan. Jadi secukupnya saja. Lalu yang ketiga, ada porsi makan ideal adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara agar tubuh tetap sehat dan kuat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, di sini adalah porsi sama aja kita masih tentang ngebahas israf yang sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga untuk udara. Jadi secukupnya saja. Lalu yang keempat ada makanan haram seperti bangkai, darah babi, dan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat itu dilarang. Jadi benar-benar dilarang, jadi benar-benar haram. Jadi tidak bisa dimakan karena tidak sesuai dengan ketentuan hadis atau ayat Al-Quran yang sudah disebutkan gitu. Nah, lalu yang kelima, ada prinsip dasar bahwasannya semua yang di bumi pada asalnya halal.
kecuali yang diharamkan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Nah, ini juga tadi tentang kaidah itu al-aslu fil asyai al-ibaha, bahwasanya semua yang ada di sini, semua yang sudah disediakan itu sebenarnya halal saja atau boleh digunakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya gitu. Lalu next yaitu ada tentang makanan halal harus toib, yakni bersih, sehat, dan bergizi, baik mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Nah, ini tentang bahas gizi, yang dimana makanan itu yang halal atau harus toib itu, atau makanan yang bergizi dalam Islam itu tuh harus bersih, sehat, dan mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Nah, lalu yang ke yang ketujuh, yaitu ada konsumsi makanan halal dan bergizi adalah bentuk ketaatan dan syukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Jadi, intinya sih sebenarnya entah apapun itu kita harus menikmati dan mensyukuri. Nah, lalu yang kedelapan tentang israf lagi. Israf ya tadi sudah, janganlah berlebih-lebihan, secukupnya saja ya. Oke, next. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil. Jadi kami mengambil bahan kajian yaitu dari restoran di Dekenteu, di mana restoran ini merupakan salah satu restoran di Bali yang menarik untuk dibahas karena menyajikan menu yang terdiri dari bahan halal dan juga bahan non halal sekaligus. Nah, restoran Didi Kinteo ini merupakan restoran bergaya oriental dengan sentuhan Thai fusion, di mana restoran ini cukup terkenal karena menghadirkan beragam cita rasa Asia yang memadukan berbagai bahan dan juga bumbu khas. Menariknya, restoran ini tuh menyesuaikan diri dengan karakteristik wisata kuliner di Bali yang bersifat multikultural. Nah, untuk itu, restoran Didi Kinteo ini menghadirkan dua kategori menu, yaitu menu halal dan juga menu non halal, agar bisa melayani selera pasar yang luas. Nah, hal yang cukup menarik dari restoran ini adalah cara pengelolaan dapurnya. Meskipun menyediakan dua kategori menu, restoran Didi Kinteo ini tetap memisahkan dapur halal dan juga dapur non halal. Peralatan masaknya pun juga dibuat terpisah sehingga risiko kontaminasi silang atau cross contamination ini dapat diminimalkan. Langkah ini menunjukkan bentuk kehati-hatian dari pihak restoran untuk menjaga kenyamanan pelanggan. Namun, meskipun sudah menerapkan sistem seperti tersebut, Didi Kinteo ini belum memiliki sertifikasi halal resmi dari MUI. Alasannya, karena konsep restoran ini memang ditujukan bagi pasar umum, bukan untuk khusus konsumen muslim. Nah, kondisi ini tuh tentu menimbulkan tantangan bagi wisatawan muslim karena tidak adanya label halal resmi. Beberapa konsumen ini nanti bisa menjadi ragu dalam memilih makanan. Akibatnya, pelanggan muslim ini harus lebih teliti, misalnya dengan membaca menu dengan cermat, ataupun bisa bertanya langsung kepada pelayan tentang bahan dan juga proses memasak hidangan yang ingin dipesan. Nah, situasi seperti ini tuh juga menunjukkan bahwa penting bagi masyarakat, terutama wisatawan muslim, untuk memiliki literasi halal yang baik agar bisa lebih selektif saat berwisata kuliner di daerah multikultural seperti Bali. Nah, dari studi kasus ini kita bisa melihat bahwa restoran Dede Kinteo ini tidak hanya mencerminkan keberagaman kuliner di Indonesia, tetapi juga menggambarkan bagaimana aspek halal haram tetap menjadi hal penting dalam bisnis makanan, terutama di daerah wisata. Nah, upaya menjaga kehalalan makanan ini juga bukan soal agama saja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan juga tanggung jawab moral dari berbagai pihak antara konsumen maupun dari pengelola restoran. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu halal haram Resto Didi Kinteo menurut Islam. Baik, dalam perspektif Islam, konsep halalan toyiban menjadi pedoman utama bagi umat muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat, sedangkan toyib berarti baik, bersih, dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, prinsip ini menekankan keseimbangan antara jasmani dan rohani, sehingga makanan tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keberkahan hidup. Nah, keharaman makanan ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu haram li zatihi, yaitu zatnya sendiri haram seperti babi dan alkohol, dan haram li goirihi, yaitu haram karena proses pengolahan tidak sesuai syariat. Misalnya, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Oleh karena itu, proses pengolahan dan penyajian makanan harus higienis dan bebas dari kontaminasi silang antara bahan halal dan bahan non-halal. Kemudian, dari sisi kesehatan dan gizinya, prinsip Toyib dalam Islam sejatinya sejalan dengan prinsip ilmiah dalam kesehatan masyarakat. Nah, makanan Toyib adalah makanan yang aman, higienis, dan bergizi sehingga mendukung kesehatan tubuh. Menu non-halal seperti olahan daging babi mengandung lemak jenuh tinggi dan kolesterol yang beresiko meningkatkan penyakit jantung dan gangguan metabolik. Sebaliknya, menu halal seperti ayam, ikan, dan sayuran mengandung protein berkualitas dan asam lemak tak jenuh yang lebih menyehatkan tubuh. Dengan kata lain, makanan halal belum tentu sehat, tetapi makanan toyib selalu memenuhi unsur higienis, bergizi, dan aman. Kasus pada Resto Didi Kenteo, restoran di Bali ini menggambarkan penerapan prinsip ini. Restoran menyediakan menu halal dan non-haram dengan dapur dan alat masak terpisah untuk meminimalkan resiko kontaminasi. Namun, karena belum memiliki sertifikat halal MUI, status kesehatan makanan ini masih tergolong syubhat. Kejelasan label halal dan transparansi proses produksi ini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen Muslim. Keterpaduan antara prinsip Islam dan medis menunjukkan bahwa makanan ideal bagi manusia itu harus memenuhi dua kriteria, halal secara syariat dan thayyib secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa atau hifz an-nafs dan akal hifz al-akal. Oleh karena itu, keberadaan restoran seperti Didik Hinteu perlu didukung edukasi literasi halal dan sertifikat resmi agar konsumen muslim ini dapat merasa tenang dan yakin dalam menikmati kuliner di kawasan wisata multikultural, salah satunya yaitu seperti di Bali itu. Nah, selanjutnya ada bagian kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini dapat kita pahami bahwa Islam memandang makanan tidak hanya dari sisi biologis, tapi juga sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makanan yang kita konsumsi harus mencerminkan rasa syukur dan tanggung jawab kita atas tubuh yang telah diamanahkan oleh Allah. Nah, prinsip utama dalam konsumsi menurut Islam adalah halalan thayyiban, yaitu makanan yang halal secara hukum dan baik secara kualitas. Artinya tidak hanya diperbolehkan menurut syariat, tapi juga bergizi, bersih, dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta jiwa. Nah, fenomena modern seperti restoran yang menyediakan menu halal dan non-halal sebagaimana pada studi kasus di Kintiau menunjukkan pentingnya kesadaran masyarakat akan literasi halal dan pentingnya sertifikasi resmi agar umat Islam lebih tenang dalam mengonsumsi makanan. Selain itu, ajaran Islam juga menekankan untuk tidak berlebihan atau israf dalam makan. Karena sikap berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan dan merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah, secara keseluruhan, ajaran Islam tentang gizi sangat selaras dengan prinsip kesehatan modern. Makanan yang halal dan thayyib bukan hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga membawa ketenangan batin dan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim. Next. Selanjutnya, pada bagian saran, terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan prinsip gizi dan makanan menurut Islam. Pertama, bagi umat Islam, hendaknya kita lebih selektif dan sadar dalam memilih makanan. Tidak cukup hanya melihat rasa dan tampilan, tetapi juga harus memastikan sumber, proses, dan cara memperolehnya sesuai dengan ajaran syariat. Kedua, bagi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal seperti MUI, perlu memperkuat pengawasan dan edukasi publik terkait pentingnya label halal serta proses sertifikasi yang transparan. Hal ini terutama penting di daerah wisata yang multikultural seperti Bali. Ketiga, bagi para pelaku usaha kuliner diharapkan agar benar-benar menerapkan prinsip halal dan thayyib dari awal hingga akhir proses produksi. Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tapi juga menunjukkan integritas moral dan tanggung jawab spiritual.
Terakhir, bagi dunia pendidikan, penting untuk terus mengembangkan kajian yang mengintegrasikan ilmu gizi dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendidikan, generasi muda dapat membangun kesadaran akan pentingnya pola makan yang sehat sekaligus bernilai ibadah. Nah, dengan menerapkan semua prinsip tersebut, insya Allah masyarakat Muslim dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal serta memperoleh keberkahan hidup sesuai dengan tujuan syariat Islam. Oke, selanjutnya. Baik, sekian itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.